Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Farisal Wicaksono dan kita ada di acara podcast keseharian dan kita akan mengundang tamu dari luar kecamatan. Nah, itu dia orangnya tuh. Ya. Oke. Halo guys. Oke. Silakan Mas, perkenalan dulu. Oke, saya dari luar kecamatan ya. Saya baru diundang ini tadi di WA lewat WA grup tadi ada. Terus saya perkenalan diri dulu ya, saya bintang tamu hari ini dadakan banget sebenarnya. Dadakan banget ini guys. Oke, perkenalan nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah dan saya diundang sebagai bintang tamu dalam ini ya, mau acara apa Mas? Ini acaranya podcast. Oh, podcast podcast keseharian. Oke, siap podcast. Semoga jaya terus ya Mas. Ya, oke, siap. Hari ini kita mau membahas soal ini konferensi Asia Afrika ya, tahun 1955. Kira-kira gimana nih tanggapannya Mas Rizky gitu tentang KAA? Kalau sekilas ya, kalau konferensi Asia Afrika itu ya sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia pada saat itu yang awalnya masih statusnya masih merdeka masih merdeka muda. Intinya masih ada ancaman dari luar negara gitu ya. Yang mau semacam apa? Untuk memecahkan lagi agar tidak merdeka. Jadi Indonesia itu pengen dijajah lagi sama negara asing gitu. Iya. Jadi dengan adanya konferensi Asia Afrika, mohon maaf, ya itu menggabungkan antara negara Asia, negara Afrika yang baru saja merdeka untuk dalam satu apa namanya itu? Satu blok. Ya, satu wadah Ya. supaya aspirasi mereka bisa tersampaikan di situ. Itu menurut saya sebagai pelajar ya. Tapi kan suasana pada waktu itu blok timur dan blok barat itu kan masih tanda kutip perang dingin. Kenapa adanya Indonesia untuk mempersatukan beberapa negara tersebut? Ya, mengenai semacam blok barat maupun blok timur itu sebetulnya Indonesia tidak ada sangkut pautnya mengenai gerakan blok. Jadi Indonesia itu pengen semacam netral gitu ya guys. Indonesia itu semacam netral, tidak memihak pada blok barat maupun blok timur. Jadi digabunglah itu karena Indonesia sendiri masih negara kecil lah, kalau dibilang mau blok gini blok itu nantinya akan dibombardir oleh musuh, ya akhirnya hancur juga. Jadi diusahakan netral gitu. Nah, sebelum PM Ali Sostro Amijoyo ke Kolombo ya, melu nulis. Saya aku tekan kono ya. Oke, jadi itu ya yang membentuk konferensi Asia Afrika itu. Ya, kalau menurut saya itu karena dari para pemimpin ya, contohnya yang negara baru merdeka pada saat itu yaitu Indochina, ada Indonesia, India, terus ada apalagi namanya Myanmar, Sri Lanka, itu para pemimpinnya, contohnya Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo itu khawatir akan negaranya. Jadi sebetulnya untuk pendirian KA sendiri itu diwujudkan untuk solidaritas antar sesama negara yang baru merdeka di khususnya Asia dan Afrika, dan sebagai pertukaran budaya, ekonomi untuk menstabilitaskan ekonomi di negara tersebut. Nah, dari pemimpin itu sendiri diusulkan mau mengadakan konferensi, yaitu berada di ya sulah. Nah, dari para pemimpin tokoh ini, dia berinisiatif untuk mengadakan konferensi, yaitu konferensi yang berada di Kolombo atas usulan Perdana Menteri Sri Lanka, yaitu Sir John
Kota Wela. Kotela. Ya, itulah pokoknya. Jadi atas usulan Perdana Menteri Sri Lanka itu akan diadakan sebuah konferensi yang berada di Kolombo gitu. Jadi kira-kira itu apa sih yang dibahas di Kolombo itu? Nah, sebagai pembahasan di situ yaitu tujuannya itu awalnya untuk meredam kekhawatiran antara para pemimpin sebagai impact dari gerakan non-blok itu sendiri dan adanya pergesekan antara kawasan di Indochina. Jadi diadakannya konferensi itu supaya kita bisa membahas apa aja sih yang terjadi supaya negara-negara di Asia Afrika itu tidak ikut campur dalam urusan peperangan gitu, perang dingin lah istilahnya. Ya. Kira-kira apa ya persiapan Perdana Menteri Ali Sostroamijoyo sebelum ke Kolombo itu? Oke, kalau secara spesifik saya kurang tahu juga ya. Tapi sebelum berangkat ke Kolombo, sebelumnya Perdana Menteri itu menemui Menteri Luar Negeri Sunario dan Dubes Indonesia mengadakan pertemuan di Tugu Bogor untuk membahas semacam topik-topik apa saja sih yang akan dibawa ke saat pertemuan konferensi di Kolombo itu. Dan sehari sebelum berangkat itu Perdana Menteri Ali Sostroamijoyo menemui Pak Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada bulan Juli 1955 ya untuk itu, dan diberi semacam apa perhatian atau itu apa attention dari Pak Karno ya. Pak Karno untuk bisa membawa negara Indonesia ke kancah Asia Afrika ini supaya lebih dikenal gitu. Tapi ceritanya gimana Mas? Tiba-tiba kok konferensi Asia Afrika ini ada di Bandung? Nah, mengenai di Bandung ini kita akan bahas nanti. Sebelumnya ada banyak isu-isu yang ada pada konferensi Asia Afrika ini. Oh iya Mas, kira-kira untuk topik Indochina dan bom hidrogen, kolonialisme dan komunisme internasional itu kira-kira gimana Mas? Oke, untuk isu seperti itu mungkin ini agak sedikit apa ya namanya, sedikit membuat pening Complicated ya. Secara garis besarnya aja mengenai konflik Indochina itu pada awal mulanya kan agresi Prancis dan Amerika Serikat terhadap negara-negara Asia Tenggara, Vietnam, Laos, Kamboja gitu. Nah, itu dikecam oleh KAA sendiri. Jadi dalam artian KAA ini membantu negara-negara kecil agar tidak terinjak-injak oleh negara Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis kayak gitu. Nah, mengenai bom hidrogen itu KAA sendiri berbela sungkawa atau memberi perhatian penuh kepada negara-negara tersebut yang dijadikan bahan percobaan dari bom-bom hidrogen oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat itu sendiri, teman-teman. Nah, mengenai kolonialisme dan gimana? Nasionalisme. Nah, KA sendiri itu gimana ya? Jelasinnya agak bingung. Nah, KA sendiri itu menegaskan bahwa hak merdeka suatu negara itu bebas untuk merdeka terhadap negara lain. Jadi dalam artian kayak negara Indonesia ini dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa dijelaskan di situ saya pembukaan seperti yang tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus. Nah, itu yang dijadikan landasan mengenai nasionalisme dan kolonialisme. Kemudian komunisme internasional tadi ya Mas. Ya, mengenai komunisme sebetulnya sudah saya bilang tadi di awal bahwa KA itu tidak memihak, artinya netral. Jadi tidak memihak kepada blok timur maupun blok barat gitu. Sudah. Apalagi Mas? Kira-kira apa ya Mas hasil dari konferensi Asia Afrika di Kolombo itu? Oke, mengenai hasil itu mencapai kesepakatan dan lahirnya konferensi Asia Afrika itu di Kolombo, dan perlu adanya konferensi Asia Afrika selanjutnya gitu, dan Indonesia terpilih menjadi tuan rumahnya ya, yang berlangsung di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember. Itu berarti juga masih di Bogor ya berarti Mas? Itu di Kolombo. Kesepakatan itu terjadi di Kolombo. Bukan, maksudnya tuan rumahnya di Indonesia ini tempatnya di Bogor. Yang baru selanjutnya, ya. Masih di Bogor. Ya. Di Bandung. Masih belum di Bandung. Makanya Bandung itu kesekian kali ya. Masih pertama itu di Indonesia di Bogor terlebih dahulu pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954 gitu. Oke, Mas, kira-kira apa ya rumusan yang ada di Bogor itu? Mengenai apa? Mengenai Rumusan. konferensi yang ada di Bogor, maksudnya ya. Rumusannya itu merumuskan supaya penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini tetap berlanjut ke depannya dan akan disponsori oleh 5 negara dari Indonesia, Brunei, Pakistan, India, dan Sri Lanka itu sendiri. Dan supaya terjadi yang namanya konferensi Asia Afrika selanjutnya yang akan ditentukan bersama gitu, disponsori dari 5 negara itu. Gitu. Aduh Mas, aku haus banget ini, gak ada minum apa gimana Mas? Oh, minum ya? Iya. Sini. Jangan es ya Mas, jangan es ya. Iya. Pilih pilek ini. Iya, Air saya putih juga aja, bilang. air putih. Iya, ini. Jadi air putih. Iya. Aduh, makasih banget ya Siti ya. Aduh, ini jangan di sini nih. Aduh, ini Siti. Terima kasih Siti. Oke. Itu tadi Siti, Pak. Hah? Itu tadi Siti. Anggap aja Siti. Cantik bener. Oh iya, aduh. Makasih ya, Pak. Minum dulu. Ini kan bisa lanjut lagi ya. Aduh. Siti emang itulah. Aduh Siti, aduh. Siti cantik bener, Bang. Boleh kali. Boleh kali. Aduh. Tadi Siti, beneran? Iya, itu Siti tadi. Jadi kan itu dulu udah lama gitu kerja di sini buat ngasih ya. Ya Allah, Mas. Itu kenapa itu, Mas? Aduh. Itu benerin itu, Mas. Itu. Ya Allah. Susah banget emang ngisi durasi itu, aduh. Ya Allah. Udah ada aja nih, aduh. Udah Mas. Ya itu, aduh. Gimana lah itu ya, aduh. Tapi cantik beneran loh Mas tuh. Iya emang, ya ntar gampang itu. Boleh nggak diajak main? Boleh. Udah, Mas. Bahas yang lain malah bahas ini, aduh. Mas materi loh Mas. Aduh. Bukan bahas Siti. Oke, tadi kan di Bogor ya Mas? Iya. Setelah ke Bogor mau kemana lagi? Nah, ini tadi yang sempat kamu tanyain tadi pas di awal, yaitu di Bandung, lebih tepatnya berada di Gedung Merdeka. Dan ini diadakan pada tanggal 18 April 1955. Nah, gitu. Kira-kira yang di Bandung sama yang di Bogor itu partisipasipannya sama atau beda? Jelas beda. Nah. Karena lebih banyak di Bandung, yaitu jumlahnya ada 25 negara yang diundang dalam konferensi Asia Afrika kali ini yang ada di Bandung. Ya, contohnya ada Cina, Taiwan, terus ada Thailand, Filipina,
Indonesia sendiri sebagai tuan rumah, terus ada Pakistan, India itu. Pokoknya ada 25, ada banyak kali ini itu. Kira-kira untuk rumusan hasilnya dari konferensi Asia Afrika di Bandung ini apa, Mas? Nah, konferensi Asia Afrika di Bandung ini menghasilkan suatu kesepakatan bersama, yaitu pokok-pokok mengenai bagaimana cara perdamaian dunia yang disebut sebagai Dasasila, yaitu Dasasila Bandung. Sini saya akan membacakan karena tidak terjadi kekeliruan ya. Yang poin pertama yaitu menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan atas asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. Poin kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial suatu bangsa. Yang poin ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Yang poin keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan negara-negara lain. Poin kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri maupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Poin keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan terhadap negara lain. Yang poin ketujuh, tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Poin 8, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. Contohnya seperti perundingan, terus persetujuan, arbitrasi gitu. Yang poin ke-9, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan yang terakhir, poin ke-10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Nah, itu dia isi dari Dasasila Bandung. Oke, jadi dari konferensi Asia Afrika ini itu semua lah ya yang dihasilkan ya. Ya, intinya dalam Dasasila Bandung itu. Jadi gitu. Ya gitu. Ya, intinya untuk kalian semua jangan lupa semboyan dari Bapak Soekarno, presiden pertama kita, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, itu dia podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Bila ada salah kata atau penuturan kata-kata kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita juga baru buat video podcast hari ini, namanya podcast keseharian ya. Siap. Jangan lupa ditonton, dipelajari baik-baik. Kalau ada tambahan bisa disampaikan. Oke, karena pembahasan kita hari ini sudah selesai ya. Saya sebagai host, Firly Farizal Wicaksono, pamit mengundurkan diri. Dan ini juga dan saya sebagai bintang tamu dadakan, mohon maaf kalau ada informasi yang salah. Saya sebagai bintang tamu, Muhammad Rizky Rahmatullah, juga pamit undur diri. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.